Selamat malam Pak Awang Riza. Selamat malam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Pak Awang? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini sebelum Pak Awang melakukan coaching dengan coachi Bapak, kita diskusikan dulu Pak ya apa yang akan saya lakukan di dalam sesi coaching Bapak terhadap coachi Bapak nanti ya. Oke, yang pertama, Siap. bagaimana kalau kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti, Pak? Boleh Bu. Boleh kita sesuaikan mungkin dengan rubrik penilaian yang ada. Oke, rubrik penilaian yang ada nanti kita sesuaikan dengan 3 kompetensi coaching ya, Pak ya. Oke, nah kompetisi coaching apa sih yang mau Bapak kembangkan nanti saat Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak nanti? Baik Bu Indah, jadi ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan keterampilan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, dari 3 kompetensi coaching tadi, Bapak yang mau Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi itu bagian yang mana yang perlu saya lakukan untuk dilakukan observasi nanti? Baik. Saya pikir saya ingin mengembangkan kompetensi untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif juga. Oh, berarti 2 Pak ya? Berarti Ya, Bapak betul, ingin secara spesifik mendengar tentang kehadiran penuh atau presence dan tentang mendengarkan aktifnya ya Pak ya? Ya, benar sekali. Oke, maka indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti apa? Di akhir nanti saya berharap agar kompetensi saya dalam kehadiran penuh serta mendengarkan aktif itu dapat meningkat dengan baik dan berkembang dengan lebih baik. Oke, baik Bapak. Oke Bapak, terima kasih. Selamat melakukan coachingnya. Kita langsung ke meet berikutnya ya Pak. Oke, siap Ibu. Oke, terima kasih. Kita bertemu di ruang meet berikutnya. Silakan Bapak Riza untuk melakukan coaching kepada Ibu Nila Yuliati. Selamat malam, kita ketemu lagi di akhir Bapak ya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam Bu Nila. Selamat malam juga Pak Riza. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik Pak Riza. Pak Riza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang ya Bu Nila bisa malam ini bisa sama saya, bisa ngobrol-ngobrol. Luar biasa. Mudah-mudahan sesi obrolan kita ini ada manfaat buat kita semua setelah ini Bu Nila. Ada sesuatu yang katanya menjadi unek-unek dari Bu Nila. Bisa disampaikan atau saya boleh dengar mungkin? Baik, terima kasih Pak Riza atas waktunya yang diberikan kepada saya. Memang Pak Riza dalam minggu ini menjadi pikiran saya sambil mencari jalan, mencari ide gimana saya menyelesaikan masalah ini. Jadi permasalahan yang ada di kelas itu beragam, banyak sekali Pak Riza. Oh gitu Bu ya. Yang paling menguras energi saya, pemikiran saya itu masalah murid saya yang belum bisa membaca Pak. Itu Pak Riza. Oh gitu. Ada berapa orang Ibu Nila kalau boleh tahu? Kemarin banyak sih Pak, mungkin karena mereka itu berasalnya itu tidak dari TK, jadi mereka itu langsung masuk SD Pak. Jadi memang saya uji coba satu-satu, ternyata memang yang kebanyakan itu murid itu yang berasal dari langsung ke SD Pak. Jadi mereka itu kalau mengenal, alhamdulillah bisa Pak, mungkin orang tuanya yang membantu, tetapi membaca 4 suku kata mereka belum bisa, sekitar ada 5-6 orang Kak. 5
lumayan juga ya, 5 sampai 6 orang Bu Nila ya. Boleh tahu nggak kelas berapa Ibu Nila sekarang yang di Ampu? Saya di kelas 1 Pak, kebetulan di kelas 1 memang jadi di SD kami itu memang tidak ada memberlakukan anak yang harus dari TK. Kami memang menerima kalau umurnya memang cukup, kami terima Pak. Jadi kami memang tidak melihat latar belakangnya TK atau enggak. Tapi kalau umurnya sudah bisa dimasukkan begitu Pak. Ya. Ada di kelas 1 Bu ya. Ada masalah dengan sekitar 5 sampai 6 siswa Ibu yang kesulitan sampai saat ini karena keterampilan membacanya masih kurang, mungkin seperti itu, mungkin bisa saya terjemahkan. Menurut Ibu gini nih, saya punya grade 0 sampai 10 ini. Kemudian apa yang Ibu rasakan pada saat ini, Ibu itu menurut Ibu ada di posisi berapa? Seandainya 0 itu sangat buruk, kemudian 1 itu lebih membaik, 2 lebih membaik lagi, 3 makin membaik, 4, 5, 6 dan seterusnya makin membaik. Kira-kira menurut Bu Nila sekarang Ibu ada di posisi berapa? Kalau saat ini saya masih berada di posisi 5 Pak, karena saya memang belum berhasil membuat murid-murid yang bermasalah ini terlihat pencapaiannya sudah mulai membaca Pak, begitu Pak Rija. Ada di posisi 5 Bu ya. Kemudian kalau sekarang ada di posisi 5, Ibu ini pengennya idealnya ada di posisi berapa sih? Yang menurut Ibu udah nyaman tuh. Ibu sudah nyaman, sudah tenang, sudah merasa ini tidak ada masalah di dalam kelas. Kira-kira Ibu pengennya tuh ada di posisi berapa idealnya? Kalau saya Pak Rija pengennya anak murid saya itu setidaknya sudah bisa membaca 4 suku kata, walaupun masih meja tidak apa-apa. Jadi saya itu menginginkan target saya itu skalanya sampai 9 Pak Rija. 9 Bu ya. Kalau 10 mungkin terlalu ini ya, terlalu sempurna mungkin. Atau 9 udah cukup ya? Insya Allah Pak. Nggak mau ke 10 mungkin? Cukup 9? Bertahap Pak, bertahap gitu. Pak ya. Jadi 9 udah Ibu rasa udah luar biasa, udah nyaman mungkin ya di angka 9. Ya. Ada ide nggak untuk 9 itu Ibu punya rencana, punya planning seperti apa terhadap siswa-siswi Ibu itu? Baik Pak, kalau ide saya karena sudah mengampu di kelas 1 ini ada 3 tahun. Kemarin-kemarin yang saya lakukan, saya akan memanggil orang tua wali murid tersebut Pak. Di situ saya akan mengobrol mungkin masalah belajar anak di rumah, atau mungkin memang anak itu ada berkebutuhan khusus, jadi saya memang perlu memanggil orang tua dari wali murid itu ke rumah dulu Pak. Begitu rencana saya Pak Arif. Memanggil orang tua Bu ya. Selain itu saya juga rencananya saya juga dengan menggunakan atau media-media yang lebih menarik. Selama ini saya mungkin karena yang lain itu bisa membaca, jadi saya menggunakan buku teks. Kalau yang untuk murid yang bermasalah ini saya ingin membuat kartu kata, membuat gambar-gambar yang menarik di situ agar murid-murid saya itu bisa termotivasi, terpancing untuk bisa mengenal huruf itu. Karena kalau saya lihat memang konsentrasi murid-murid saya itu daya tangkapnya enggak secepat teman yang lain. Jadi sepertinya mereka harus perlu bantuan seperti benda-benda konkret gitu Pak Rijat. Gitu. Pertama memanggil orang tua, mengkomunikasikan dengan orang tua murid. Kemudian yang kedua Ibu mau coba ini ya, mau mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa memotivasi siswa-siswi Ibu belajar lebih baik lagi, mungkin seperti itu Ibu Nila ya. Kapan tuh Bu Ibu rencanakan memanggil orang tua, kemudian Ibu merencanakan melakukan hal-hal baru dalam kelas?
Kalau saya pengennya secepatnya Pak Rija, habis UTS ini memang pernah saya rapatkan dengan kepala sekolah. Saya akan memanggil orang tua wali murid itu atas tanda tangan kepala sekolah juga, karena saya memang selalu ingin didampingi dengan kepala sekolah. Jadi orang tua itu setidaknya merasa bahwa saya sebagai guru kelas dan kepala sekolah itu ikut bertanggung jawab dengan anak-anaknya di sekolah, apalagi masalah pembelajaran membaca ini Pak Rija. Jadi pengennya segera mungkin Pak Rija. Secepatnya berarti Bu ya, setelah UTS. Boleh tahu UTS-nya kapan Bu? UTS-nya mulai hari Senin ini Pak, besok tanggal 3 Oktober. Oh, tanggal 3. Kemudian berakhirnya di tanggal? Karena ada tanggal merah di hari Sabtu, di hari Selasa sudah terakhir Rabu Pak, selesai gitu. semesternya. Biasanya kan di situ pembagian rapot UTS. Nah di situ saya akan memang mengobrol dengan orang tua murid yang ada masalah dalam membaca itu Pak Rija. Sebelum pembagian rapot UTS ya Bu ya? Iya. Ya, sebelum pembagian rapot UTS. Jadi Bu Nila, kalau Ibu rencanakan secepatnya setelah UTS berarti kisarannya sekitar masih di awal bulan Oktober ya Ibu ya? Iya Pak Rija. Oke. Baik Bu Nila, sepertinya kita sudah hampir di penghujung sesi nih. Jadi permasalahan Bu Nila tadi udah Bu Nila jelaskan itu permasalahan dengan siswa-siswi yang sebagian mungkin sedikit ya, mungkin hanya sekian persen dari jumlah keseluruhan murid Bu Nila yang mengalami kesulitan terutama dalam hal membaca, begitu Bu Nila ya. Kemudian Bu Nila juga sudah merencanakan untuk yang pertama itu mengkomunikasikan dengan orang tua, kemudian juga mencoba melakukan hal-hal baru dalam pembelajaran yang bisa memotivasi siswa-siswi Ibu yang kesulitan dalam hal membaca tadi. Jadi itu udah hampir di akhir sesi kita Bu Nila. Oke, yang mau saya tanyakan sekarang, setelah Ibu Nila melewati apa yang sudah kita lakukan sekarang perasaannya seperti apa? Apa yang Bu Nila rasakan setelah sesi ini? Perasaan saya dengan adanya percakapan kita pada hari ini Pak Rija, dengan dibantu Pak Rija, saya bisa menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Saya tambah lagi Pak Rija. Boleh. Seperti yang kemarin-kemarin saya rencanakan itu, saya memang mau mengadakan les itu, tetapi semua guru ikut di situ Pak. Jadi kemarin masih memang kami rapatkan ke kepala sekolah, jadi semua nanti itu dibagi untuk membantu, karena kami di daerah saya ini kebetulan ekonominya menengah ke bawah, kami tidak mungkin meminta biaya gitu Pak untuk SPP. Jadi rencananya kami sesama guru akan berkolaborasi, muridnya dibagi, tugas gurunya dibagi gitu Pak, karena kami anggap permasalahan anak membaca ini, apalagi kelas 1 itu modelnya pondasi Pak Rija ya. Betul. Yang otomatis pelajaran lebih susah. Jadi itu rencana yang saya ingin lakukan lagi Pak Rija. Kapan itu Bu? Nanti habis kami rapat memanggil orang tua, kami rapat itu lagi Pak. Berarti secepatnya juga Bu ya. Oke Bu Nila, saya penasaran dengan apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian saya juga kepingin kita bisa ketemu lagi di waktu yang kita sepakati nanti. Saya mau dengar nih cerita Bu Nila, gimana setelah melakukan apa yang udah Bu Nila rencanakan tadi, itu apa hasilnya yang dicapai dari kegiatan tersebut. Jadi saya penasaran sekali untuk mendengar cerita Bu Nila di sesi yang selanjutnya. Bagaimana, siap Bu Nila? Siap Pak Rija, doakan semoga rencana saya sesuai dengan tujuan dan pencapaian saya ingin capai Pak Rija ya. Oke, amin. Baik Bu Nila, sepertinya sesi kita sudah berakhir. Sekali lagi saya penasaran dengan sesi selanjutnya, di mana saya mau dengar cerita Bu Nila lebih banyak lagi apa yang sudah dicapai dari apa yang Bu Nila rencanakan tadi.
Makasih Bu Nila ya, sukses. Kemudian tetap semangat. Nah, saya yakin semua pasti ada solusinya. Makasih Bu Nila sekali lagi. Sama-sama Pak Ri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Selamat Nila. malam. Waalaikumsalam. Oke Pak Awang, tadi saya sudah lihat Bapak melakukan coaching dengan Ibu Nila Yuliati ternyata ya Pak ya. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, indikator apa, indikator pengembangan apa yang sudah Bapak capai? Saya tadi mencoba untuk kehadiran penuh saya upayakan. Kemudian saya juga mencoba untuk mendengarkan secara aktif itu. Oke. Nah, karena tadi sesuai dengan pembicaraan kita di awal sebelum Bapak melakukan coaching bahwa Bapak ingin meningkatkan bagian kehadiran penuh dan juga bagian mendengarkan aktif. Nah, berdasarkan hasil catatan saya, observasi saya, ternyata memang benar Bapak di sana sudah hadir secara penuh, tidak menggunakan handphone dan lain-lain, fokus mendengarkan coach Bapak, terutama saat Ibu Nila bertanya. Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya Bu Nila mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan kompetensi yang Ibu Nila punyai, hingga sampai Bu Nila mampu menyelesaikan masalah beliau sendiri dengan bantuan Bapak sebagai coachnya. Nah, saya mau bertanya lagi Pak untuk yang terakhir, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya, jadi untuk ke depan saya ingin kemampuan atau keterampilan untuk memberi pertanyaan yang berbobot itu bisa meningkat dari diri saya. Oke, berarti berikutnya semoga nanti coach atau pendampingan berikutnya atau pengamatan berikutnya mungkin Bapak saat melakukan coaching selanjutnya tentang mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi ini jadi lebih meningkat ya Pak. Iya, benar sekali Bu. Oke, terima kasih Pak Awang. Semoga cita-cita Bapak, tujuan Bapak, misi visi Bapak ke depan tentang pengembangan kompetensi coaching ini dapat berkembang dengan baik, memenuhi 3 secara penuh kompetensi coaching tersebut. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.